kurang lebih 105 orang, yang 105 jiwa yang masuk Islam, dan sebagian sudah mundur dan kembali ke gereja asal mereka. Dan masuknya kami sebagai orang Islam itu dengan kemauan sendiri, dan tidak ada orang Islam di tengah-tengah kami yang mempengaruhi atau mengajak. Ini salah satu perhatian seluruh umat Islam se-Indonesia. Kami dibesarkan dari basis Kristen dulu, termasuk adik-adik saya, termasuk bapak saya. Dari kecil kami dibesarkan sebagai anak Kristen. Tetapi kenapa hari ini anak seorang pimpinan atau mantan pimpinan gereja Protestan bisa menjadi orang Muslim? Baik, mungkin yang paling jelas saya harus menguraikan, saya dan bapak saya dan saudara-saudara saya yang lain yang sudah mualaf, kami tidak semudah yang bapak bayangkan kami masuk Islam. Proses sangat panjang. Pertama-tama kami masuk Islam itu bukan karena dipengaruhi, bukan karena ini, tetapi ada seorang mantan pendeta. Beliau adalah mantan pendeta Dr. Muhammad Yahya, mantan alumni, mantan dosen di Papua, kelahiran Manado. Beliau berdakwah lewat HP, karena kami di sana tidak punya komunikasi yang lancar, sehingga rekaman itu tersebar di seluruh pelosok-pelosok Mentawai, saya katakan. Sehingga dengan rekaman itu saya mengambil satu kesimpulan bahwa beliau menggarisbawahi orang Kristen mati, dia masuk neraka. Itu alasan beliau ya? Itu alasan. Terus Pak Izarwan sendiri dari situ mencari tahu. Dan saya sangat terpukul sekali pada saat itu, karena saya juga pengkhotbah, karena bapak saya juga pimpinan majelis gereja, dan beliau sangat tidak terima apa yang kami lakukan pada saat pertama kami mendengar ceramah beliau. Dia menyatakan ini perlu diperlurus. Sama sekali kami tidak ada cita-cita masuk Islam. Sama sekali tidak ada cita-cita. Tetapi dengan kami tidak terima hal seperti itu, kami berbalik berpikir bahwa beliau itu adalah mantan pendeta, mantan rektor Papua, rektor teologi. Dia bisa mencetak para pendeta-pendeta karena dia sebagai dosen, dan makanan sehari-harinya adalah isi bibir atau isi kitab. Tapi kenapa beliau bisa menyatakan hal itu? Di sana kami banyak belajar. Bapak-bapak, kami sangat ingin tahu apa beliau itu pernah meninggal sehingga dia tahu bahwa orang Kristen itu mati masuk neraka. Jadi jawabannya jelas, beliau belum pernah mati. Tetapi kami tidak mau tahu hadis apa, ayat apa yang dibunyikan itu, dan kami harus mempelajarinya sendiri, bukan dari orang lain. Selama
kurang lebih 9 bulan, 9 bulan. hampir 1 tahun. Jadi kami tidak semudah itu dikatakan dari Kristen masuk Islam, semudah membalikan telapak tangan, tidak. Kesimpulannya Pak, Pak Gunawan, intinya Islamlah yang paling benar. Karena pada saat itu kami lakukan studi banding. Studi bandingnya begini. Beliau di akhir ceramah beliau mengatakan, ayo dong ikut saya, lihat saya mantan pendeta. Artinya dengan makna beliau mengajak, bukan berarti kami harus ikut, tetapi kami belajar dengan makna itu. Dia sudah tidur dengan isi Alkitab, tetapi beliau sudah menjadi umat Islam, sudah berbalik ke Islam. Artinya kita mungkin lebih banyak belajar kepada beliau. Ya, singkat Pak, intinya itu Pak Gunawan ini terinspirasi oleh Dr. Waloni yang banyak di CD-CD. Beliau adalah rektor daripada Universitas Kristen di Papua Mantan ya. Maka dari situ terbukalah hati untuk Pak Gunawan mempengaruhi jemaah-jemaah gereja yang lain. Singkat saja Pak, harapan Bapak untuk Muslim yang ada di Jakarta ini apa Pak? Dan khususnya masih Istiqomah Pak. Singkat saja Pak. Saya tidak terlalu banyak berita, tetapi saya hanya meminta kami di sana perlu pemimpin, pembina atau dai. Tetapi sekali lagi saya bukan tidak percaya kepada dai-dai, karena kami atau lingkungan kami adalah basis Kristen, dan harapan saya mewakili umat-umat mualaf di sini surah atau semua Allah meminta dai yang profesional. Yang profesional artinya dia bisa mampu mengatasi persoalan, baik adanya ria-ria, ancaman, baik itu di lingkungan mualaf itu sendiri yang masih belum mampu, belum bisa apa-apa, dan juga anak-anak kita perlu dituntun dan diajarkan mengaji. Jadi sampai hari ini kami belum pernah tersentuh oleh tuntunan. Sampai hari ini saya hitung sudah termasuk 32 hari saya menjadi mualaf, Menjadi Islam ya. Itu harapan. Berarti kita harus kirim dai ya. harapan kami. Yang kedua, perlu ada pembangunan musola Pak? Kalau itu memang pentingnya Pak ya, sangat penting. Tetapi yang prioritas itu adalah dai. Kalau musola atau masjid Bapak bangun atau Bapak ada yang mau menjadi donatur untuk membangun rumah ibadah kami, tetapi kalau iman kami belum tertanam keislaman, itu tidak ada nilainya menurut saya. Baik Pak Gunawan, terima kasih banyak atas kunjungan ke Jakarta. Silakan Ustaz Nur memberikan sambutan lagi mengenai ini. Barakallahu fikum. Masyaallah muslimin yang kami muliakan. Beberapa malam yang lalu Pak Presiden, kami duduk dengan sahabat-sahabat kita dai Sumatera Barat yang agak konsentrasi ke Mentawai dan pedalaman. Mereka kan punya CD itu tentang perjalanan selama di Mentawai, dan ini insya Allah sahabat Yamima yang dipimpin oleh beliau ini akan kerjasama dengan Kodam, yaitu koordinator dai Mentawai. Ini ternyata memang benar-benar subhanallah ya, apa yang selama ini mungkin kita bayangkan dalam bacaan-bacaan ketemunya ada di sana kaum muslimin. Beratnya medan dan jauhnya jangkauan itu dari sentuhan-sentuhan dakwah itu benar apa yang dikatakan oleh beliau. Sehingga beliau masuk Islam dan romo yang lain itu masuk Islam bukan karena gencarnya dai masuk ke sana. Dai sama sekali tidak mau mengambil risiko pergi ke sana. Bayangkan saja naik kapal itu, apalagi kapal tongkang, itu bisa di atas 8 jam, 9 jam, 10 jam dengan ombak yang besar, risiko kematian tinggi. Ya. Alhamdulillah kalau dapat kapal besar paling cepat 7 jam ya. Ya,
kapal Lucy yang kokoh besar itu paling cepat 7 jam. Nggak ada pesawat. Kalau mau pesawat harus jauh lagi, jauh ke sana, berseberang pulau lagi. Untuk seberang pulau ke pulau ini sampai 6 jam atau 5 jam. Masya Allah itu muslimin. Jadi suasana yang ada di situ memang benar-benar apa yang dikatakan beliau, nomor satu yang diperlukan itu adalah adanya dai di tengah-tengah mereka yang bukannya pandai ngajar, tapi langsung pandai memimpin mereka tentang beragama yang benar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Adapun tentang masjid, tentang musola, ini adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini sesuatu hal yang sangat lumrah ya, pasti. Bahasa tadi di teksi tadi beliau bahasa dengan bahasa Mentawai saya nggak begitu ngerti, tapi ketika saya minta tolong diterjemahkan apa itu, beliau mengatakan saya sedang memantukan umat di sana agar berangkat Jumatan dengan kapal apa? Dengan perahu, berangkat Jumatan dengan perahu. Ya, untuk Jumatan harus jaraknya Masya Allah. Kalau airnya mengering itu, maka 1,5 jam jalan kaki, 1,5 jam mereka baru saja masuk Islam. Di shootingan yang kita saksikan itu, maaf ini, ternyata di tengah-tengah saudara kita itu dan penduduk di sana itu, lalu lalangnya babi itu kayak lalu lalangnya kucing dengan kita. Nah, jadi makan nih babi ada nih mau segala macam saking awalnya ya. Jadi mereka belum ngerti itu apa agama segala macamnya. Cuma masuk Islam ini karena takut masuk neraka itu. Nah ini kalimat yang sangat menggigit sekali. Orang Kristen mati masuk neraka. Yang nyampaikanlah mantan pendeta pencetak para pendeta istilahnya. Jadi ini membuat mereka gelisah. Bukan karena dakwah kita dan kita belum lagi masuk dakwah ke sananya. Kecuali adanya alhamdulillah. Begitu cara Allah mengantarkan dakwah ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sampai rasul kami kirim dulu kepada mereka. Nah sekarang rasulnya lewat kaset, rasulnya lewat video, lewat rekaman. Seperti subhanallah ya, saya tidak menyangka kalau Pak Rizal ini dengan kawan-kawan sudah merekam dan mengkasetkan dakwah-dakwah saya. Siapa tahu dakwah ini akan sampai ke pelosok-pelosok mana yang akan membuka pintu hidayah. Itu cara Allah untuk menyampaikan dakwah ini. Nah sekarang Allah yang kami muliakan, keadaan dan kondisi di sana secara real, di para dai yang paling bisa membacanya. Kalau mereka tentu menjaga ifah, ya, menjaga izahnya, menjaga diri. Tolonglah bantu kami, maaf ini Pak Mijan. Memang ada beberapa daripada kawan-kawan kita dari sana yang datang itu keluar mengaku sebagai mu'alaf segala macamnya, tetapi mereka hanya pada hakikatnya membawa nama Islam. Lalu mereka mengambil keuntungan duniawi. Tapi mereka tidaklah sebenarnya mempertahankan Islam itu pada hakikatnya. Berbeda dengan grup Pak Mizan dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Kami butuhkan sana dai, itu nomor satu. Kami butuhkan sana adalah dai. Dan dai ini siapa yang mau dikirim ke sana? Alhamdulillah beberapa orang sudah daftarkan diri ke kita. Mereka mempunyai kemampuan, keilmuan, dan juga insya Allah secara kematangan juga mereka punya. Maka ini tentu saja kita yang berangkatkan. Dan mereka tentu tidak bisa tinggal situ selama bertahun-tahun. Paling kita rulingkan ya, sekali 3 bulan, sekali sebulan. Pak Rizal katanya jadi bincang-bincang, saya berniat Ramadan besok mau tinggal di sana dengan Ustadz Zulkifli dan siapa yang bisa dibawa lagi dari Sumatera Barat untuk melakukan pendidikan pembinaan, langsung melihat dari dekat. Nah, hamba-hamba yang kami muliakan, banyak sekali yang perlu diperhatikan di sana. Dalam pembicaraan ada proposal yang kita buat, kita bawa dari koordinator Dai Mentawai itu berkenaan tentang mensejahterakan saudara muslim kita di sana. Saya prihatin sekali mendengar tadi di mobil. Adanya kembali di antara saudara kita yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari lubuk hatinya yang paling dalam, ternyata balik lagi ke agama lama hanya karena tekanan ekonomi. Ya, kalau seandainya tidak balik lagi ke agama lama, anak kamu tidak dinaikkan kelas, maka anak kamu tidak dibiayai sekolahnya, bahkan dia macam-macam seperti itu. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang sedang anjlok sekarang ini kaum muslimin. Maka kita keluarga besar se-Indonesia kita mendengarkan ini. Sebenarnya istiqomah aja, konsentrasi ke situ selesai sudah. Ya, konsentrasi ke anak-anak mereka di sana kita yang tampung. Kalau perlu saya sampaikan ke beliau tadi, tolong Pak Mijan, carikan kepada kami orang-orang yang cerdas, pintar, kita sekolahkan mereka di luar. Ya, pulang sana nanti jadi dai tetap. Saya katakan begitu. Kita sekolahkan di luar, kami yang carikan biayanya. Nah, sama ustaz-ustaz kita yang langsung konsentrasi di Mentawai saya sampaikan juga begitu. Saya tidak suka kalau kirim dai ke sana sebentar pulang, kirim dai ke sana sebentar pulang. Oke, sementara bisa lah ngajar ngaji, ngajar cara wudhu, ngajar cara sholat macamnya. Tapi saya lebih suka saya sampaikan, saya dengan yang imam di Jakarta akan konsentrasi menyekolahkan anak-anak yang ada di sana itu nanti pulangnya jadi
jadi pemuka-pemuka agama, dan ini lebih besar. Peluang untuk masuk Islamnya kaum muslimin di sana itu besar sekali. Apalagi sekarang di sana itu sedang ada proyek semacam Madinah Project ya, yaitu semacam kelurahan yang dibeli dan dibebaskan sekarang ini. Meter per meternya masih murah itu. 1 hektarnya masih 12 jutaan yang saya dengar dan saya baca dari ininya. 12 jutaan itu akan dibebaskan minimal itu 10 hektar dibuat perkampungan muslim dan ada masjidnya. Jadi nanti konsentrasi Jumatan segala macamnya di situ dibuat kaum muslimin. Nah ini apabila menjadi perhatian kita bersama dan sesuai dengan isi khutbah kita tadi adalah lahan yang paling subur untuk kita. Mudah-mudahan ada di antara kita menjambangi saudara kita di sana. Gimana Pak Medan? Ya, kami datang dengan saudara kami dari Jakarta ini. Kita langsung lihat Pak, sudah ada maunya rumah kampung untuk kita istilahnya kan? Kita lihat dari dekat. Kita lihat dari dekat bahwa asnaf zakat yang 8 itu mereka berhak seluruhnya menerima. Sementara kita kadang-kadang di Jakarta ini susah menerima siapa. Dan mereka berislamnya sungguh-sungguh, serius. Bukan berislam karena ikut-ikutan, serius. Mereka butuh seluruh apa yang bisa mencerdaskan mereka. Ini nomor 1 sekali kaum muslimin. Dan itu tentu saja bukan hanya orang, tentu saja didukung dengan sarana dan prasarana. Ini tugas kita bersama. Ini keluarga besar akan bekerja sama. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin itu Pak Rizal dan Pak Mijan, barakallahu fikum. Saya hanya mengimbau kepada kita, ayo gerakkan hati kita dan gerakkan kemampuan kita. Kalau nggak sanggup kita berangkat, ganti diri kita yang berangkat ke sana. Nah, bayangkan saja kemampuan apa yang bisa kita curahkan dan kita kerahkan. Akan bertambah harta kita, akan lapang rezeki kita, akan sembuh penyakit kita, akan dimudahkan oleh Allah urusan-urusan kita insyaallah taala. Jadi kepada kawan-kawan nanti dan bapak-bapak, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Asma radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, saya yang saya punya hanya pemberian dari suami saya Zubair. Cuma itu yang saya punya. Bagaimana Rasul? Saya sedekahkan enggak? Kata Rasulullah, kamu mau Allah pilih-pilih ya untuk diberikan kepada kamu atau Allah memberikan segala-galanya kepada kamu? Kalau kamu pilih-pilih, Allah akan pilih-pilih juga mau memberikan kepada kamu. Jadi kepada kita kaum muslimin, jangan pilih-pilih lah untuk diberikan kepada agama Allah ini. Maka Allah tidak akan pilih-pilih juga apa yang akan diberikannya kepada kita. Subhanallah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kawan-kawan silakan bergerak. Kaum muslimin yang nggak ada doa sekarang nanti bisa diantarkan kepada pengurus, insyaallah. Yang mau berangkat bisa berangkat, kita akan fasilitasi. Kalau tinggal kontak saja saya nanti ke Sumatera Barat. Saya hubungkan dengan koordinator utamanya, yaitu Sobir. Beliau adalah salah seorang yang ahli tafsir insyaallah dan sangat tawadhu, dan beliau sangat menguasai tentang masalah dakwah mentawai ini. Bersama-sama kita akan angkarkan ke Bapak jika ada yang mau silaturahmi ke sana. Baik, terima kasih. Demikian